Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Mau bahas soal-soal latihan persiapan ulangan materi elektrolisis. Ini part 1 karena ada part 2-nya dan karena memang ini soalnya banyak ya. Jadi kali ini saya bahas 1 sampai 21. Nanti 22 sampai nomor 37 ada di video berikutnya. Oke, langsung aja lah ya, saya mulai. 1, 2, 3, 4 di slide pertama. Oh ya, di sebelah kanan ini saya kasih seperti apa ya? Tanda kutip contekan gitu ya. Jadi kalau lupa bisa lihat tentang gimana aturan reaksi yang terjadi di katode dan anode pada elektrolisis ini. Oke, nomor 1, pada elektrolisis cairan NaCl pada katode dan anode berturut-turut dibebaskan apa? Yang di bagian kanan ini semuanya untuk larutan sih saya siapinnya ya. Ini cairan itu nggak punya air, tanpa air ya. Cairan, lelehan, leburan ya, tanpa air. Jadi, NaCl itu kalau kita ionkan Na plus tambah Cl min. Jadi di katode karena nggak ada lawannya, nggak ada saingannya air, ya si Na itu sendiri, Na plus itu sendiri yang kena reduksi. Menghasilkan logam Na. Di anoda ya ini si Cl minnya itu sendiri yang menjadi, kalau golongan 7 dia jadi diatomik ya, jadi Cl2 Br2 gitu ya, samakan jumlahnya. Tapi kan yang ditanya cuma berturut-turut dibebaskan atau dihasilkan apa gitu. Di katode dihasilkan Na, di anode dihasilkan Cl2. Maka opsi yang tepat yang C. Gitu ya, jadi harus hati-hati dia cairan, lelehan, leburan, atau larutan. Nomor 2, elektrolisis larutan asam sulfat H2SO4. Reaksi yang di katodenya apa? Ionkan aja dulu, H2SO4 itu kan 2H+, tambah SO4 2-. Nah, di katode itu yang ditanyakan ya kan? Nah, jadi bisa lihat di sini, di katode itu reaksinya bergantung kepada jenis kationnya. Nah, ini ada H+ di sini. Dia terkategori kation lain. Jadi kalau ada H+, H+ itu sendiri yang tereduksi menghasilkan gas hidrogen. Ini dia. Yang C untuk nomor 2-nya. Untuk nomor 3, jika ke dalam lelehan, nah ini harus hati-hati lagi, lelehan natrium sulfat dialiri arus listrik, elektrodanya tembaga ya. Reaksi yang terjadi di katode adalah Na2SO4 ionkan jadi 2Na plus tambah SO4 2-. Di katodenya, lelehan itu tanpa air. Jadi nggak mungkin si air muncul gitu lah. Jadi dia kalah sama si Na+. Lalu ada elektroda tembaga. Elektroda tembaga artinya katodenya tembaga, anodenya juga tembaga. Tapi ingat, reaksi di katode hanya bergantung pada jenis kation yang plusnya saja. Nggak bergantung kepada jenis katodenya. Jadi mau katodenya tembaga kek, nikel kek, di katode itu nggak masalah. Ya, jadi skip aja di katode. Jadi fokus aja ke kationnya. Jadi Na plus tambah elektron menghasilkan Na. Yang dadu. Nomor 4, ini mirip lah dengan nomor 3 ya. Zatnya sama tapi fasenya beda. Satu yang tadi di atas lelehan, kali ini larutan natrium sulfat. Elektrodanya sama, tembaga. Yang ditanya reaksi yang di anode. Na2SO4 menghasilkan 2Na plus SO4 2-. Nah, di anode, karena elektrodenya tembaga, elektrode yang tidak inert ya. Jadi di sini kita karena elektrodenya tidak inert, anodanya nggak inert, anoda itu sendiri yang teroksidasi. Jadi si tembaga itu sendiri yang teroksidasi menjadi Cu2+.
Gitu ya, kalau tidak inert. Yang E. Kalau inert kita lihat lagi nanti sisa asam oksikah atau sisa asam lain atau OH-. Ya, jadi karena tembaga tidak inert, jadi kita lihat ke sini anoda itu sendiri yang akan teroksidasi. 5678 nomor 5, elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, elektrodanya tembaga. Di katode apa yang terjadi reaksinya? CuSO4, Cu2+, SO4 2-. Di katode, ingat lagi tadi, di katode itu nggak bergantung kepada jenis katodenya, cukup bergantung kepada kationnya saja. Fokus saja ke sini. Ya, jadi Cu2+ itu sendiri yang akan kena reduksi. Kenapa nggak air? Kan ini larutan. Nah, ini jadi Cu itu tidak ada di golongan 1A, 2A. Bukan Al, bukan Mn. Kalau dia logam aktif 1A, 2A, Al, Mn, air yang tereduksi. Tapi karena ini Cu tidak ada di sini, maka dia sendiri yang tereduksi. Gitu ya. Maka opsi yang tepat langsung dapat yang A. Nomor 6, elektrolisis larutan natrium klorida NaCl. Yang terjadi di katode apa? NaCl kalau kita ionkan Na+ tambah Cl-. Di katode, ini nggak ada dikasih, sorry, karbon inert ya. Berarti karena ini larutan, Na+ kan ada di golongan 1A. Berarti air yang tereduksi. 2H2O tambah 2 elektron. H2 tambah 2 OH-. Lalu si Cl- di anoda. Golongan 7 pasti membentuk diatomik. Nah, kalau kita gabung, ini, nggak perlu deh. Kita gabung ya. Oke, yang ditanya adalah zat yang terjadi pada katode. Di katode itu muncul H2 hidrogen nih. Dan natrium hidroksida benar nggak? Benar. Jadi gini ya. Ini kan Na+ di larutan itu kan nggak hilang. Karena yang tereduksi kan si air. Na+-nya nggak hilang, masih ada di situ. Cl-nya gitu ya. Nah, jadi kita bisa eliminasi. Ini kita kali 2. Nanti kan jadi 2 NaCl, 2 Na+, 2 Cl-. Na+ ini dengan OH- ini akan menghasilkan NaOH. Natrium hidroksida. Jadi jangan ragu nanti lah. Dari mana muncul natrium hidroksida? Kan di situ nggak ada NaOH. Ada ya. Karena Na+ di situ nggak hilang. Ketemu dengan OH- jadi NaOH. Yang bravo ya. Nomor 7, pernyataan yang tepat pada proses elektrolisis larutan seng 2 nitrat dengan elektrode PT. PT itu inert ya. Jadi ZnNO3 2. Zn2+, 2NO3-. Berarti kan di katode, karena Zn itu nggak ada di 1A, 2A, bukan Al, bukan Mn, dia sendiri yang kena reduksi di katode. Menghasilkan logam Zn. Sedangkan di anode, karena ini NO3- itu adalah nih, sisa asam oksi, sisa asam yang masih ada oksigennya, itu maksudnya ya. Itu semuanya kalah sama air. Jadi di anode, air yang teroksidasi. Oke, tinggal cek opsi yang tepat di 7 itu, yang dadu ya, di anoda terbentuk gas oksigen ini. Gitu ya. Nomor 8, hasil elektrolisis larutan magnesium iodida Mgi2. Berarti ada Mg2+, 2-. Katode Mg2+ itu ada di golongan 2A, jadi kalah sama air.
karena ini larutan ya. Lalu di anoda si imin itu golongan 7 akan jadi diatomik I2. Udah. Berarti di katode terbentuk gas hidrogen, di anoda terbentuk I2, iodin. Berarti yang dadu. Oke, lanjut lagi. 9. Hasil-hasil yang diperoleh dalam elektrolisis larutan KNO3. Bongkar aja lagi, ionisasikan dulu. Biar kelihatan ya ion-ionnya. Baru di katode, karena K+ itu ada di 1A, maka kalah sama air yang tereduksi. 2H2O tambah 2E, H2 tambah 2OH-. Lalu di anode, NO3- adalah sisa asam oksi, sisa asam yang masih mengandung yang punya oksigen, maka air juga yang teroksidasi di sini. Jadi dua-duanya air ya, satu teroksidasi, satu tereduksi. Udah, tinggal cek. Yang A, kalium di ruang katoda, kaliumnya nggak terbentuk karena kalah sama air kan. Nah, ini ABC kalium. Yang D, gas hidrogen di katoda, benar. Oksigen di anoda, benar. Yang dadu. Nah, untuk nomor 10-nya, ini larutan ya, larutan BaOH2. Sorry, nggak kelihatan. Larutan BaOH2. Yang terjadi di katoda. BaOH2, Ba2+, 2OH-. Ba itu barium ada di golongan 2, 2A. Kalah sama air ya. 2H2O tambah 2 elektron. H2 tambah 2OH-. Berarti yang ini ya, bravo. Oke, masih tentang teori-teori nih ya, masih tentang reaksi yang terjadi di katode anoda. Ini 12 mulai nih, mulai ngitung. 11. Perhatikan gambar beberapa sel elektrolisis berikut. Ini MgSO4 ya. Yang satu itu MgSO4 aqueous. Ini AgNO3 aqueous. KCl aqueous, KCl liquid. Yang ditanya mana yang menghasilkan gas oksigen. Kalau dari analisis nomor 1 sampai nomor 10 tadi, pasti oksigen tuh munculnya di anode kan? Nah, muncul di anode, kenapa bisa oksigen muncul? Nih ya, dia muncul kalau ada ion sisa asam oksi. Ada NO3-, SO4 2-, PO4 3-, ada OO-nya lah di situ. Atau juga bisa OH- gitu. Nah, jadi tinggal cek aja mana yang masih punya O. Ini MgSO4 ada SO4 2-, AgNO3 ada NO3-. Berarti 1 dan 2 yang memungkinkan untuk menghasilkan gas oksigen di anodenya. Yang A ya, nomor 11. 12 mulai menghitung elektrolisis larutan CuSO4, elektrodenya PT. Arus 2 ampere, waktu 1930 detik. Cu AR-nya 63,5 dikasih. Logam tembaga yang dapat mengendap di katode adalah CuSO4 menghasilkan Cu2+ tambah SO4 2-. Berarti di katode Cu2+ yang tereduksi kan? Menghasilkan Cu. Nah, inilah yang ditanya berapa gram. Kita bisa pakai rumus langsung ya. Ini. Jadi massa sama dengan arus kali waktu dalam detik bagi 96500
kali massa ekivalen. Massa ekivalen itu ini. AR dibagi dengan muatannya. Muatan kationnya ya. Ada juga yang tulis bilox, nggak apa-apalah. Muatan kation. Arusnya 2 ampere. Waktunya 1930 detik. 96500. AR-nya dikasih 63,5. Muatan kationnya itu ini 2. Ini saya hitung, saya dapat 1,27 gram. Ada yang A ya. 13, 14, 15, ngitung lagi kita. Ke dalam larutan CONO3 3 kali dialirkan arus listrik 30 ampere. 965 detik waktunya. Elektroda PT inert. CO AR-nya 59. Endapan logam CO atau kobalt yang terbentuk di katoda berapa gram? Masih sama kayak tadi ya. CONO3 3 kali CO3 plus 3NO3 min. CO3 plus tambah 3 elektron menghasilkan CO. Ini yang mau dicari. Langsung aja ya, kayak rumus tadi ya. Berarti massa sama dengan arusnya 30 ampere. Detiknya 965 waktunya ya. Bagi 96500 kali ME, AR per muatan kation. AR-nya 59. Muatan kationnya 3. 3 plus itu kita ambil 3-nya gitu ya. Saya hitung nih dapat 5,9 gram. 5,9 gram. Ini ada yang C. Nomor 14, elektrolisis Al2O3 dalam pelarut kriolit dilakukan dengan arus 4 ampere. Waktunya 24125 detik. 1 Faraday 96500 coulomb per mol elektron. Mol Al yang diperoleh adalah berapa? Ya, jumlahnya ditanya di sini dalam mol. Oke, jadi Al2O3 2Al3 plus tambah 3O 2 min. Pasti di katode ini si Al-nya ya, Al3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Al. Bisa aja langsung kita pakai rumus yang tadi. Kita cari massa Al. Massa Al arusnya 4. Waktu 24125 detik per 96500 kali AR-nya. AR dari si aluminium itu 27. Ya, lalu muatan kationnya 3. Nih. Nah, ini saya dapat masanya pas 9 gram. Tapi semua opsi dalam mol. Ingat bahwa mol massa bagi AR. AR karena dia unsur ya. Massa 9, AR 27. Ini kan sepertiga ya. Sepertiga itu kan 0,33. Ada nih yang A. (15) Elektrolisis leburan. Leburan ya, bukan larutan. NGCl2. Arus listrik digunakan 19,3 ampere. Waktu 30 menit. Masih dalam menit ya. Mol Mg yang terbentuk berapa banyak? MgCl2, Mg2 plus, 2Cl min. Ingat ini leburan, jadi nggak ada air, maka si Mg2 plus itu sendiri yang kena reduksi di katode. Muncullah atau terbentuklah logam Mg-nya. Nah, kita variasi ini ya, pengerjaan ya. Jadi di sini ada arus, ada waktu, saya langsung cari dulu mol elektron.
ya, mol elektron. Jadi ini mol elektron itu sama dengan I kali T bagi 96500. Jadi ini mol elektron. Ya, jadi sebenarnya massa itu adalah mol elektron kali massa ekuivalen. Atau mol elektron itu Faraday-nya gitu. Oke, jadi tinggal masukkan angkanya. I-nya 19,3. T-nya kan harus dalam detik. 30 menit ya kali aja 30 kali 60. Bagi 96.500. Ini saya dapat 0,36 mol. Jadi elektronnya 0,36. Tapi kan yang ditanya si Mg-nya. Pindah ke sini. Nah, permainan koefisien. Ini kan 1 koefisiennya. Ini 2. Maka mol dari Mg adalah 1/2-nya dari mol elektron. 1/2 dari 0,36, 0,18 mol. Yang bravo. (16, 17, 18) ngitung lagi ya. Massa perak 16 ya. Massa perak yang mengendap di katode jika jumlah listrik yang mengalir melalui larutan AgNO3 0,25 Faraday. Massa peraknya berapa gram? AgNO3 Ag plus NO3 min. Berarti di katode Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Ingat kuncinya di sini ya. Jumlah Faraday itu menyatakan mol elektron. Jadi 0,25 Faraday itu menyatakan mol elektron sebanyak 0,25 mol. Jadi kalau elektronnya 0,25 mol, Ag-nya berapa? Ya karena koefisien mereka sama, ya berarti molnya juga sama. Tinggal yang dicari massa. Massa mol kali AR. 0,25 AR dari Ag itu 108 ya. Ini saya dapat 27. Ada yang C. Untuk menghasilkan 1,27 gram endapan logam Cu pada elektrolisis larutan CuSO4 elektroda grafit, muatan listrik yang dibutuhkan itu berapa? Cu 63,5 airnya. CuSO4, Cu2+, SO4 2 min. Pasti di katode Cu2+ mengalami reduksi menghasilkan Cu. Nah, Cu-nya udah dikasih tahu 1,27 gram. Berarti kita cari molnya aja langsung. 1,27 karena AR-nya juga ada kan? Ada massa, ada AR, ada MR udah pasti. Oh, ini AR ya, sorry. Ada massa, ada AR udah pasti cari mol. Beres. 0,02 mol. Nah, karena ditanya muatan listrik, kita pindah ke elektron nih. Mainkan perbandingan koefisien. Mol elektron 2 kali lipat daripada mol Cu. Ya, berdasarkan koefisiennya. Berarti di sini 0,04 mol. Lalu yang ditanya itu kolomnya ya. Ya, jadi muatan listrik ya. Maka muatan listrik kalikan saja molnya dengan 96500 kolom. 0,04 kali 96500. Ya, 1 Faraday itu 96500 kolom per mol. Maka ini saya dapat 3860 kolom. Berarti opsi yang tepat adalah yang C. 18 kadmium CD yang diendapkan di katode dari proses elektrolisis CdCl2 dengan elektroda karbon adalah 22,4 gram.
Muatan listrik 1 Faraday 96500 coulomb per mol. Muatan listrik yang digunakan yang ditanya ya. Dalam proses tersebut berapa coulomb? Miriplah soal kayak nomor 17. CdCl2, Cd2 plus, 2Cl min. Di katode, Cd2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cd. Nah, ini udah dapat nih 22,4 gram. Ada AR, langsung aja dibagi dengan AR-nya 112. 0,2 mol. Pindah ke elektron, bandingkan koefisien lagi. Mol elektron akan 2 kali lipat dari mol CD karena koefisiennya 2 kali lipat. Ini 0,4 mol. Maka muatan listriknya tinggal kalikan saja 0,4 dengan 96.500 coulomb itu. Saya dapat ini 38.600 coulomb. Ada yang E. Slide terakhir ya untuk part 1-nya. 19 pada elektrolisis leburan Al2O3 diperolehlah 0,27 gram Al. Muatan listriknya berapa coulomb? Exactly mirip-mirip dengan soal yang tadi. Al2O3 ini leburan ya. 2Al3 plus, 3O2 min. Pasti di katode si Al3 plusnya yang tereduksi, menghasilkan Al. Kenapa nggak dipakai koefisiennya? Sama aja, dipakai nggak dipakai sama aja. Ya, nggak usah ragu. Al-nya 0,27 gram. Ada AR-nya dari Al, langsung aja dibagi karena kita pasti harus dapatkan molnya. 0,01 ya. Pindah ke elektron. Supaya dapat muatan listrik kita harus ke elektron dulu. 3:1, koefisiennya perbandingannya, molnya juga sama. Maka ini 0,03 mol. Muatannya sama dengan muatan listrik mol kali 96.500. 2895 coulomb. Ada yang bravo. Nomor 20, elektrolisis larutan natrium sulfat encer. Di anode terjadi oksidasi air. Oke ya, benar ya. Bila digunakan arus listrik 0,25 Faraday, volume gas oksigen pada kadar STP yang terbentuk berapa liter? Na2SO4, 2Na+, SO4 2 min. Ini yang ditanya yang di anode ya. Kalau masih ingat, sisa asam oksi, ada oksigennya, maka ini kalah sama air. Air yang teroksidasi di anode. 4H+, O2, 4E. Nah, ini yang ditanya nih, gas oksigennya. Dikasih tahu 0,25 Faraday. Kalau masih ingat tadi, Faraday itu menyatakan mol elektron. Jadi 0,25 Faraday itu sama dengan ini, 0,2 mol si elektronnya. Karena yang ditanya O2, nih kan, lihat koefisien O2 itu 1, elektron itu koefisiennya 4. Berarti molnya si O2 adalah 1/4-nya kan? 1/4 kali 0,25 mol. 0,0625 mol. Yang ditanya volume, keadaan STP. Ingat nggak? Volume adalah mol kali dengan 22,4. Kalikan aja nih dengan 22,4. 1,4 liter lah volume gas oksigen yang dihasilkan di anodenya. Yang A.
Terakhir untuk part ini nomor 21. Ada arus listrik 2 Faraday dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama beberapa waktu. Yang ditanya volume gas oksigen pada keadaan STP yang terbentuk. Mirip lah kayak tadi ya, yang 20. AgNO3, Ag+, NO3-. Sisa asam oksi, sisa asam yang masih ada oksigennya. Berarti di anode kalah sama air. Air yang teroksidasi di anode. Lagi ya, jumlah Faraday menyatakan mol elektron. 2 Faraday menyatakan elektronnya 2 mol. Kalau elektronnya 2 mol, maka O2-nya berapa mol? Koefisien O2 itu adalah 1, koefisien elektron 4. Berarti ini 1/4 dari 2 mol. 0,5 mol ya, setengah mol ya. Tinggal yang ditanya volume. V sama dengan mol kali 22,4. 0,5 kali 22,4. Berarti 11,2 liter. Ada yang C. Oke, selesai dulu ya satu part atau part satunya. Mudah-mudahan so far masih bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Sampai jumpa di video lanjutannya, video part 2-nya. Bye-bye.